Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini, aku mau taat mengikut Yesus. Saatnya kita memuji Tuhan. Kakak undang semua adik-adik bangkit berdiri. Lagu kita adalah Mengikut Yesus, Keputusanku. Musik. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih mau memuji Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri, lagu kita Tiap Langkahku. Musik. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Tetap hatiku diantaranya. Indah sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan adalah titah ke-8. Mari kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah kita untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Yesus sayang padaku. Musik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku
Semua adik-adik, lipat tangannya, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan ini, yaitu di bulan Maret, dari Kejadian pasal 18 ayat 19. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Sekarang semua kakak undang bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu kita dari buku ND 754, Gok Lasni Roha. Musik. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Semua adik-adik lipat tangannya. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan Alkitabnya, persiapkan hatinya. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Lagu kita adalah Baca Kitab Suci. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci.
Halo adik-adik semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Kiranya Engkau membukakan hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu. Dan kiranya Engkau Tuhan menolong kami untuk mengerjakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati juga seluruh teman-teman kami anak sekolah minggu, supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik semua yang menjadi nats khotbah bagi kita minggu ini tertulis di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 32 sampai ayat 45. Biar saya baca, Amang baca untuk kita semua. Mari kita buka Alkitabnya masing-masing dan ikuti pembacaan dengan pelan-pelan. Markus 10 ayat 32 sampai 45. Demikian ditulis. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikut dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi, Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik semua,
yang ada di sini, yang nonton ini, tahu nggak? Tuhan Yesus tadi dibilang jalan ke Yerusalem. Mau ngapain dia? Mau ngapain Tuhan Yesus jalan ke Yerusalem? Adik-adik bayangkan, 2 minggu lagi kita mau Paskah. Tapi sebelum Paskah, hari Jumat, itulah hari Jumat Agung. Artinya apa? Itulah hari di mana Tuhan Yesus disalibkan. Sekarang, Tuhan Yesus jalan ke Yerusalem. Jalan ke sana, ke Yerusalem. Kenapa murid-muridnya sedih? Kenapa mereka bingung, takut? Karena ternyata di Yerusalem, disitulah nanti Tuhan Yesus akan dijatuhi hukuman. Akan dibawa ke pengadilan. Seperti orang yang salah, ketangkap, lalu dibawa ke polisi. Padahal Tuhan Yesus tidak melakukan hal yang salah. Tuhan Yesus tidak berbuat salah. Tapi dia harus ke situ, ke Yerusalem. Bisa lihat sekarang, Tuhan kita jalan ke Yerusalem. Dia tahu di situ dia akan disalibkan. Untuk apa dia disalibkan, adik-adik? Kenapa dia disalibkan? Untuk apa? Bisakah adik-adik lihat kenapa Tuhan Yesus disalib? Ternyata karena aku udah berdosa. Tuhan Yesus harus disalib karena aku, karena kamu, karena kita sudah melakukan dosa. Kita melawan orang tua. Kita tidak melakukan apa yang orang tua kita perintahkan. Kita main-main waktu ibadah. Kita habis makan permen, bungkusnya dibuang. Kita ganggu orang. Sehingga banyak orang yang sedih, banyak orang yang jadi terluka, jadi disakiti, orang tua kita jadi sedih, kita berdosa. Karena itulah Tuhan Yesus harus disalibkan. Jadi Tuhan Yesus disalibkan supaya dosa kita diampuni. Dosa kamu, dosa saya, dosa kita semua diampuni. Tuhan Yesus disalibkan supaya kamu mendapatkan berkat, mendapatkan anugerah, mendapatkan kasih dari Tuhan. Maka sekarang saya tanya sama semua adik-adik, siapa yang senang, yang suka sekali kalau dapat hadiah? Siapa? Saya juga suka, saya senang kalau dapat hadiah. Gimana? Adik-adik senang juga kalau dapat hadiah? Iya, senang. Tapi hadiah itu kita dapat bukan karena kita beli, bukan karena kita rampas, bukan karena kita minta, bukan. Hadiahnya kita dapat karena Tuhan yang kasih. Itulah yang disebut dengan anugerah. Dia kasih kepada kita hadiahnya tanpa kita bisa beli, tanpa bisa kita rebut atau kita rampas. Beda murid-murid Tuhan Yesus di sini tadi, Yakobus dan juga Yohanes, mereka malah minta, Tuhan, nanti kalau kamu sudah sampai ke kerajaanmu, aku minta aku duduk di sebelah kirimu ya. Lalu dia duduk di sebelah kananmu. Tidak usah minta adik-adik. Kalau sama Tuhan, berkat itu dikasih. Tapi kalau kita mau minta sama Tuhan, mintalah supaya Dia mengingat kita terus.
supaya Dia mengajari kita terus, menegur kita kalau kita salah. Itu yang kita minta. Kalau berkat-Nya terus dikasih sama kita. Setiap hari adik-adik masih pergi ke gereja, kena cahaya matahari, kena angin, bisa tertawa. Itu berkat Tuhan. Maka kalau bangun tidur, puji Tuhan, berkat-Nya masih dikasih samaku, dikasih sama mama bapakku, sama kakak adikku. Puji Tuhan. Berarti Tuhan memberkati kita bukan karena kita beli, bukan karena kita minta, artinya bukan karena kita rampas, tapi Dia memberikannya menjadi anugerah bagi kita. Yang ketiga, adik-adik, kalau kalian senang dapat hadiah, kalau kalian senang dapat berkat, maka kalau orang yang sudah dapat hadiah, sudah dapat berkat, hadiahnya ini mau dikemanain? Hadiahnya ini mau diapain? Dibuang? Ditaruh di laci? Disembunyikan? Tidak. Kalau hadiah, dia harus ditaruh di tempat yang paling tepat, yang paling pas. Yaitu di mana? Di dalam hidupmu. Di dalam hidupku. Jangan ditaruh di lemari. Jangan ditaruh di pikiran, lalu dilupakan. Jangan disembunyikan. Tapi di dalam hidupmu, letakkanlah anugerah Tuhan. Apa itu Amang? Anugerah Tuhan. Apa itu Inang? Anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberikan teladan. Contoh, anugerah dalam hidup kita. Apa itu? Firman-Nya. Dia sendiri datang ke dalam hidup kita dan Dia membuat kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Kita mengikut Dia, seperti murid-murid tadi mengikut Dia menuju Yerusalem, bukan cuma ikut di belakangnya gini, bukan cuma ikut Dia jalan, bukan. Tapi ikut sama hidupnya juga. Ikut sama bagaimana Tuhan bertindak. Bagaimana Tuhan Yesus menolong orang, kita ikut seperti itu, menolong orang. Bagaimana Tuhan Yesus menyapa orang lain, kita ikut menyapa orang lain. Itulah artinya mengikut Yesus. Bukan seperti kita lagi mengikuti angkot di belakangnya, angkotnya pergi, kita pergi kemana-mana. Bukan. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itulah yang adik-adik tiru, adik-adik teladani, kita teladani dalam hidup kita. Sehingga kita tidak seperti murid-murid takut. Enggak, kita enggak takut. Karena kita mengikuti Tuhan Yesus. Kita enggak perlu takut, karena kita mengikuti anak Allah, Tuhan kita. Teman-teman jadi berani besok. Jadi anak yang pemberani. Karena kalian mengikuti Tuhan Yesus. Dia pemberani. Dia tahu di Yerusalem, Dia akan menghadapi kayu salib. Tapi Dia maju terus. Dia maju terus. Karena itulah firman Tuhan. Maka kita seperti itu. Kita tahu ini, kalau kita ada sampah, kita ambil, kita tahu kita akan capek. Kita tahu ini bekas permen orang lain. Tapi karena kita mengikut Tuhan Yesus, kita melayani. Kita ambil, kita taruh ke tempat sampah. Kita tahu kalau pergi ke gereja harus bangun pagi. Kita tahu. Tapi karena kita mengikuti Tuhan Yesus, maka aku bangun pagi-pagi, berberes-beres, pergi gereja. Meskipun aku akan capek. Karena aku pergi ke gereja, tapi aku tahu di gereja aku bisa melayani temanku, ambil kursinya, bantu dia pegang Alkitabnya, bantu tuntun adikku dan kakakku. Jadi, hidupmu, hidupku menjadi tempat hadiah yang paling indah dari Tuhan, yaitu firman-Nya.
Itulah yang menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu yang menjadi pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Firman Tuhan, sehingga engkau, adik-adik semua, anak-anak sekolah minggu, bisa jalan kemanapun di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, penuh keberanian dan selalu mendatangkan sukacita bagi orang lain. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengaruniakan kepada kami firman-Mu, terutama kami anak-anak sekolah minggu yang telah mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau menjadikan firman-Mu pelita bagi jalan kami dan terang bagi kami. Kiranya Engkau juga ya Tuhan, menanamkan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing, supaya kami berbuah dalam kehidupan kami seturut dengan firman-Mu. Dan ajarlah kami untuk selalu mengikut Tuhan Yesus kemanapun kami pergi. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Lagu kita, Allah itu baik. Musik. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang mengikuti ibadah hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.